Selandia Baru, negeri kepulauan yang indah di ujung barat daya Samudra Pasifik, menawarkan kehidupan masyarakat yang harmonis antara budaya modern barat dan warisan budaya asli Maori yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Selandia Baru, yang dikenal sebagai Kiwis, menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keramahan, dan rasa hormat terhadap alam. Kota-kota modern seperti Auckland dan Wellington hidup berdampingan dengan desa-desa tenang yang memelihara kearifan lokal dan adat istiadat nenek moyang. Budaya Selandia Baru sangat dipengaruhi oleh dua pilar utama, warisan Eropa dari para pemukim Inggris, dan tradisi Maori yang merupakan penduduk asli kepulauan ini. Kehidupan modern di sana mencerminkan perpaduan ini, di mana masyarakat merayakan perbedaan sebagai kekayaan. Orang-orang Maori, Pasifika penduduk Kepulauan Pasifik Asia, serta keturunan Eropa hidup berdampingan secara damai. Sekolah-sekolah mengajarkan nilai Manaaki Tanga keramahan, dan Wanaunga Tanga, hubungan kekeluargaan, dua prinsip penting dalam budaya Maori. Masyarakat Maori memiliki adat istiadat dan tradisi yang sangat dijaga dan masih dijalankan hingga kini. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah Powiri, upacara penyambutan tradisional dengan tarian haka, nyanyian, dan orasi. Haka sendiri adalah tarian perang yang kini sering ditampilkan dalam acara olahraga seperti pertandingan rugby oleh tim nasional All Blacks, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan simbol kekuatan. Ritual hongi, salam khas dengan saling menyentuhkan hidung, merupakan simbol penyatuan dua jiwa dan rasa hormat antar individu. Dalam komunitas Maori, rumah pertemuan tradisional yang disebut marae menjadi pusat kegiatan sosial, spiritual, dan kultural. Disinilah acara keluarga, pemakaman tangihanga, dan pertemuan adat diadakan. Warga Selandia Baru umumnya menjalani hidup dengan gaya santai, mencintai aktivitas luar ruangan seperti hiking, bersepeda, berenang, hingga berselancar. Mereka sangat mencintai alam, dan prinsip Keitiaki Tanga, penjagaan lingkungan, dipegang teguh. Tidak mengherankan bila taman nasional dan kawasan konservasi alam menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat juga sangat menghargai waktu bersama keluarga dan komunitas. Festival seperti Waitangi Day tanggal 6 Februari, yang memperingati perjanjian antara bangsa Maori dan mahkota Inggris, serta Matariki, Tahun Baru Maori yang jatuh pada musim dingin, dirayakan secara nasional dengan berbagai kegiatan budaya, seni, dan doa syukur. Simbol-simbol seperti burung kiwi, pohon pakis perak, silver fern, dan batu hijau pounamu, memiliki makna mendalam dalam budaya Selandia Baru. Nilai-nilai seperti gotong royong, integritas, serta tanggung jawab sosial sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat. Prinsip hidup yang adil dan tidak memandang status atau latar belakang adalah fondasi dari tatanan sosial negara ini. Selandia Baru adalah contoh modern negara yang berhasil mengintegrasikan kehidupan kontemporer dengan warisan budaya yang kaya dan penuh makna. Keseharian masyarakatnya adalah cerminan dari rasa hormat terhadap sejarah, keberagaman, dan alam, membuatnya menjadi salah satu tempat paling damai dan berbudaya di dunia. Selandia Baru bukan hanya surga bagi para pecinta alam dan budaya, tetapi juga merupakan rumah bagi koleksi fosil yang sangat unik dan luar biasa. Di berbagai museum seperti Te Papa Tongarewa di Wellington dan Canterbury Museum di Christchurch, pengunjung bisa menyaksikan langsung jejak kehidupan purba yang membentuk sejarah geologi dan biologis kawasan Pasifik Selatan ini. Fosil-fosil yang dipamerkan bukan hanya menarik dari sisi ilmiah, tetapi juga aneh, lucu, bahkan mengundang kekaguman yang mendalam. Salah satu koleksi paling ikonik adalah fosil moa, burung raksasa tak bersayap yang pernah menjelajahi hutan-hutan Selandia Baru. Moa bisa mencapai tinggi lebih dari 3 meter dan berat hingga 250 kg. Tulang belulang mereka ditemukan utuh di gua-gua dan rawa-rawa purba, dan kini direkonstruksi dengan sangat detail di museum. Keunikan moa adalah bentuk tubuhnya yang besar namun tidak memiliki sayap sama sekali, membuatnya tampak seperti versi purba dari seekor ayam super besar, yang bagi anak-anak tampak lucu dan menggemaskan. Di dekat fosil moa, biasanya dipajang fosil elang khas, burung pemangsa terbesar yang pernah hidup, dengan rentang sayap mencapai 3 meter. Elang ini dulunya memangsa moa, menciptakan ekosistem predator alam yang dramatis. Fosil tengkorak dan cakar elang ini sangat mengesankan karena memperlihatkan betapa kuat dan mematikan makhluk ini dulunya.
Gabungan antara fosil mangsa dan predator menciptakan narasi fosil yang bukan hanya menarik, tapi juga menghidupkan kembali drama kehidupan purba. Museum-museum Selandia Baru juga menyimpan banyak fosil makhluk laut yang pernah mendiami lautan sekitar jutaan tahun lalu. Salah satu yang paling menarik adalah fosil Plesiosaurus, reptil laut berleher panjang yang sering dianggap sebagai inspirasi mitos monster Loch Ness. Fosil ini terlihat aneh namun elegan, seolah seekor naga laut yang tersesat di dunia nyata. Ada pula fosil ikan-ikan purba dengan bentuk tubuh yang tidak lazim, seperti mulut besar melingkar atau sirip-sirip tajam menyerupai pedang. Beberapa bahkan terlihat lucu karena bentuk tubuhnya seperti digambar oleh anak-anak, bulat dengan mata besar dan tubuh kecil. Selain hewan, Selandia Baru juga kaya akan fosil tumbuhan. Di beberapa situs geologi yang kini menjadi bagian dari pameran museum, ditemukan batang-batang pohon purba yang telah membatu. Potongan fosil ini menunjukkan bagaimana vegetasi Selandia Baru jutaan tahun lalu sangat berbeda dengan hari ini, dipenuhi pakis raksasa dan pohon purba yang kini hanya bisa ditemukan dalam bentuk batu keras yang indah dan mengilap. Salah satu hal paling luar biasa dari fosil-fosil di Selandia Baru adalah bahwa banyak dari mereka endemik, artinya hanya ditemukan di wilayah ini. Karena Selandia Baru telah lama terisolasi secara geologis, banyak spesiesnya berkembang sendiri tanpa pengaruh luar. Ini membuat fosil-fosil mereka terasa seperti makhluk dari planet lain, aneh dan tak ditemukan di belahan bumi lainnya. Fosil-fosil di Selandia Baru bukan hanya catatan ilmiah tentang masa lalu, tetapi juga cerita visual yang mampu menghibur, mengedukasi, dan membangkitkan rasa takjub. Dengan cara penyajian yang interaktif dan artistik di berbagai museum, siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa, dapat merasakan keajaiban zaman purba yang seolah hidup kembali dalam dinding kaca dan ruang pameran modern. Sebuah perjalanan waktu yang tak terlupakan, dari dunia yang telah lama hilang. Selandia Baru, negeri yang dikelilingi oleh lautan luas dan lanskap alam yang memukau, memiliki sejarah panjang dan unik yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya yang spektakuler, dari pegunungan berselimut salju hingga danau-danau berwarna biru kristal, Selandia Baru juga menyimpan kisah sejarah yang mengalir dari kebudayaan asli Maori hingga pengaruh kolonial Inggris yang membentuk identitas nasionalnya saat ini. Sejarah Selandia Baru dimulai sekitar abad ke-13 ketika bangsa Maori pertama kali datang dari kawasan Polinesia dengan menggunakan kano besar waka. Mereka menamai tanah baru ini Aotearoa, yang berarti tanah berawan putih panjang. Dalam waktu singkat, masyarakat Maori membentuk struktur sosial yang kuat, membangun komunitas-komunitas iwi, suku, dan menyebar di seluruh dua pulau besar Selandia Baru, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Warisan sejarah Maori tidak hanya terekam dalam peninggalan arkeologi, tetapi juga hidup dalam seni ukir, lagu-lagu suci, wayata, dan legenda yang diwariskan secara lisan. Para wisatawan yang datang ke Selandia Baru sering menjelajahi desa-desa budaya Maori untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan tradisional dan upacara adat yang penuh makna spiritual. Selandia Baru mulai memasuki dunia barat pada akhir abad ke-18 ketika penjelajah Inggris Kapten James Cook mendarat di pesisirnya pada tahun 1769. Selanjutnya, pada tahun 1840, terjadi penandatanganan perjanjian Waitangi antara perwakilan mahkota Inggris dan para kepala suku Maori. Perjanjian ini menjadi fondasi resmi berdirinya Selandia Baru sebagai koloni Inggris, namun juga menjadi sumber perdebatan hingga kini karena perbedaan penafsiran isi perjanjian dalam bahasa Inggris dan bahasa Maori. Pada masa kolonial, Selandia Baru mengalami pertumbuhan ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun, hal ini juga menyebabkan konflik tanah dan perang antar suku Maori dengan pihak kolonial yang dikenal sebagai New Zealand Wars. Meski demikian, negara ini kemudian berkembang menjadi negara demokratis yang damai dan progresif, dengan usaha nyata untuk menghormati hak-hak masyarakat adat. Selandia Baru menjadi negara persemakmuran Commonwealth, yang merdeka sepenuhnya secara hukum pada abad ke-20. Negara ini dikenal sebagai pelopor dalam banyak hal, termasuk menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak suara kepada perempuan pada tahun 1893. Hari ini, Selandia Baru merupakan negara dengan sistem demokrasi yang kuat, tingkat pendidikan dan kualitas hidup yang tinggi, serta kebijakan ramah lingkungan yang menginspirasi.
Negara ini juga aktif dalam menjaga warisan budaya dan keseimbangan ekologisnya, menjadikannya destinasi impian bagi wisatawan yang ingin mengalami harmoni antara peradaban manusia dan alam. Wisatawan yang berkunjung ke Selandia Baru bukan hanya terpikat oleh pemandangan seperti Milford Sound, Rotorua, atau Gunung Cook, tetapi juga oleh situs-situs bersejarah seperti Waitangi Treaty Grounds, Museum Nasional Te Papa, dan Wakarewarewa Village, perkampungan tradisional Maori yang masih aktif. Perpaduan antara alam yang masih murni, cerita masa lalu yang menyentuh, serta keramahan masyarakatnya menjadikan Selandia Baru bukan sekadar tempat liburan, tapi juga tempat untuk belajar dan memahami bagaimana sebuah negara kecil dapat berdiri dengan kepala tegak di panggung dunia sambil menjaga akar budayanya.